Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut nama-nama yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Alianto. Yang kedua ada Giovanni Firdaus. Yang ketiga ada Rafli Rahmat Syahputra. Yang keempat ada Shan Abigail. Dan yang kelima ada Zahra Nafa Azhari. Teknik scamper. Scamper adalah teknik yang dapat digunakan untuk memicu kreativitas dan membantu mengatasi setiap tantangan. Intinya, scamper adalah teknik membuat daftar tujuan dengan cara memacu pertanyaan. Teknik scamper digunakan untuk menghasilkan ide-ide orisinal oleh adanya proses kreatif yang berkembang pada persiapan, konsentrasi, inkubasi, eliminasi, dan verifikasi. Scamper merupakan akronim dari S sama dengan substitute, C sama dengan combine, A sama dengan adapt, M sama dengan magnify, P sama dengan put the other uses, E sama dengan eliminate, R sama dengan rearrange atau reverse. Setiap huruf menggambarkan cara yang berbeda untuk memicu dan menghasilkan ide-ide baru dalam pembelajaran, baik yang terkait dengan tempat, prosedur, alat, orang, ide, atau bahkan suasana psikologis. Scamper adalah singkatan dari S substitute (pengganti) adalah komponen pendukung bahan manusia. C combine (kombinasi) adalah campuran, penggabungan barang atau jasa lain, mengintegrasikan. Yang A adapt (beradaptasi) adalah berubah fungsi menggunakan sebagian dari elemen lain. M modify (modifikasi) adalah meningkatkan atau mengurangi skala, berubah bentuk, memodifikasi atribut (misalnya warna dan lain-lain). P put the another use, dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya. E eliminate menghilangkan adalah menghapus elemen, menyederhanakan, dan lain-lain. R reverse memutar atau membalikkan, adalah memutar dari dalam keluar atau dari atas ke bawah, juga menggunakan pembalikan. Brainstorming adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kesuksesan brainstorming dapat dilihat dari suasana bebas tanpa kritik untuk menggali ide kreatif atau solusi alternatif tanpa batas. Yang kedua, brainstorming dapat memberi inspirasi, memperluas wawasan, merupakan pembelajaran dalam mengambil keputusan. Selain itu, menciptakan kesetaraan dan melibatkan seluruh anggota tim. Namun, saat ini brainstorming juga dapat dilakukan tanpa harus berkumpul dalam satu ruangan, namun juga dapat dilakukan di dunia maya atau telekonferensi dengan jarak ribuan meter. Keunggulan brainstorming: 1. Ide yang muncul lebih banyak dan beragam. 2. Kesalahan akan terdeteksi karena yang terlibat banyak orang. 3. Waktu dan tenaga dicurahkan oleh banyak orang dan dengan demikian terdapat lebih banyak akses informasi dan keahlian. Kelemahan brainstorming: 1. Menjadi buang-buang waktu apabila sesi brainstorming ditujukan untuk mengatasi masalah yang salah. 2. Tidak efektif untuk situasi-situasi sangat terstruktur yang memiliki solusi pasti. 3. Tidak bisa dipergunakan untuk keputusan berskala cepat dan kepemimpinan terarah. Berikut akan saya jelaskan pengertian dari mind map. Mind map merupakan cara paling mudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan untuk mengambil informasi dari otak. Mind map adalah cara terbaik untuk mengekspresikan potensi kreatif yang tak terbatas dari otak. Mind map adalah cara yang kreatif dan efektif dalam membuat catatan,
membantu otak berpikir secara teratur, sehingga boleh dikatakan mind map benar-benar memetakan pikiran Anda. Berikut adalah kegunaan mind map. Mengumpulkan sejumlah besar data dan meletakkannya di satu tempat. Memberi ringkasan atas suatu subjek atau area yang luas. Memudahkan membuat rencana atau suatu pilihan dan membantu mengetahui tujuan serta posisi Anda sekarang. Memberi dorongan atas upaya pemecahan masalah dengan memberi kesempatan untuk melihat jalan-jalan keluar kreatif yang baru. Dan berikut ini adalah contoh mind mapping yang kelompok kami buat. Saya akan menjelaskan pengertian dari tote bag. Tote bag itu adalah tas besar yang memiliki pegangan paralel dan memiliki kantong kecil di luarnya. Tote bag sering digunakan sebagai tas belanja yang dapat digunakan kembali. Tote bag ini sebagian besar merupakan tas yang digunakan untuk berbelanja dan populer untuk saat ini di kalangan anak muda. Istilah tote bag menjadi populer secara nasional pada masa 2017 sampai 2019. Di mana dalam periode tersebut banyak brand-brand yang menjual tote bag serta para influencer di Instagram yang memakainya sebagai fashion. Ternyata nggak cuma orang-orang zaman sekarang yang pakai tote bag. Percaya nggak percaya, orang zaman dulu ternyata juga udah pada pakai tote bag loh. Tote bag digunakan orang-orang dengan berbagai tujuan. Banyak orang zaman sekarang menggunakan tote bag untuk membawa segala jenis barang. Kenapa mereka memilih tote bag? Kebanyakan orang menggunakan tote bag adalah karena tote bag cukup praktis untuk dibawa kemana-kemana. Tidak hanya kaum perempuan yang menggunakan tote bag untuk aktivitas sehari-hari, tapi kaum lelaki juga banyak yang menggunakan tote bag. Justru hampir semua laki-laki zaman sekarang pakai tote bag loh. Bentuknya yang kokoh dan sederhana membuat banyak orang tertarik, terutama wanita. Sejak itulah tas tote bag mulai marak dipasarkan. Biasanya bagian atas tote bag dibiarkan terbuka agar mempermudah pengguna saat memasukkan atau mengeluarkan barang di dalam tas. Akan tetapi untuk tujuan melindungi barang yang di dalam, akhirnya dibuatlah tertutup seperti kancing atau sleting. Selain digunakan untuk berpergian atau kuliah, tote bag juga digunakan sebagai pengganti kantong plastik saat berbelanja. Berikutnya karakteristik tote bag. 1. Berbahan seperti kain belacu, bahan kain kanvas, bahan kulit, dan bahan polister. Kedua, harga relatif terjangkau dan kompetitif. Ketiga, rata-rata dipakai oleh anak muda dan orang tua. Keempat, untuk cetak desain di goodie bag, biasanya dengan sablon polyflex atau DTG, ada pula manual dengan cat lukis atau tinta lukis. Kelima, harga mulai 15.000 hingga 65.000. Berikutnya, jenis-jenis bahan kain tote bag. Terdapat berbagai macam jenis kain tote bag, yaitu bahan kain spunbond dan bahan kain belacu, bahan kain kampas, bahan kain drill. 1. Bahan kain spunbond. Apa itu kain spunbond? Kain spunbond adalah bahan yang diolah dari bahan plastik dengan menggunakan bahan kimia dan cat yang dipanaskan. Kain spunbond ini juga dikenal sebagai kain furing. Biasanya bahan ini dipakai sebagai pengganti plastik atau untuk sekali pakai saat belanja di supermarket dan minimarket. Untuk ketebalannya tidak terlalu tebal atau tipis. Dan ketahanan bahan menurut kami bahan paling pas digunakan untuk beban maksimal 3-4 kg. Kain belacu. Kain belacu adalah bahan daur ulang yang terbuat dari kain mori yang belum diputihkan, biasanya berwarna putih gading atau krem. Tapi untuk sekarang ada juga yang berwarna putih secara keseluruhan. Untuk ketebalan tidak terlalu tebal atau sedang, dan ketahanan bahan menurut kami bisa memikul beban maksimal 4-6 kg. Bahan ini kualitasnya di atas bahan spunbond. Ketiga, kain kanvas. Kain kanvas adalah kain yang terbuat dari katun menggunakan tenunan polos dengan teknik rajutan yang memungkinkan kain menjadi sangat kokoh dan tahan lama untuk dipakai dan tidak mudah sobek.
Kami menggunakan kanvas tidak hanya untuk membuat tas belanja dan tas jinjing saja, tetapi untuk tas lempang, backpack, tas ransel, baju, maupun barang lainnya. Keempat, kain drill. Jenis kain drill adalah bahan yang memiliki serat dengan garis-garis miring ngedrill. Jenis kain drill umumnya merupakan campuran antara bahan cotton dan polyester. Semakin banyak kadar cottonnya, biasanya harga pun semakin mahal. Tote bag yang terbuat dari bahan drill akan membuat tampilannya tidak mudah kusut, kuat, dan tidak mudah pudar. Selain itu, akan tampak elegan karena karakteristik drill ini memiliki permukaan bahan yang berbeda pada bagian depan dan bagian belakangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.